Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-bashair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang mana nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih istiqomah. Mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami setiap Ahad pekan yang ketiga kita ngaji. Sementara kajiannya masih kajian tematik. Nanti insya Allah ke depan kita ada tema yang merujuk pada satu kitab tertentu, menyesuaikan dengan para penceramah yang lain supaya tidak terjadi double materi, double counting supaya tidak terjadi double counting. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang kajian tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, pembersihan jiwa kita supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Sams ayat nomor 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi Islam ini adalah agama yang mengajarkan kesucian. Jadi Islam itu adalah agama yang suci, agama yang fitrah.
Maka ada 10 kaidah untuk membersihkan jiwa kita ini. Kita masih dapat 1. Jadi 1 pertemuan kemarin baru dapat 1, yaitu membersihkan jiwa kita dari kesyirikan. Karena syirik ini adalah merupakan dosa yang paling besar yang akan mengotori jiwa seseorang. Yang paling utama ya syirik ini, sampai-sampai diistilahkan dengan akbaril kabair, dosa yang paling besar, yang kalau kemudian pelakunya itu mati belum sempat tobat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengampuni dosa perbuatan dari hamba-hambanya. Mohon maaf, saya ulang lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita ini sebersih-bersihnya dari yang namanya kesyirikan. Lebih-lebih di akhir zaman ini, batas antara keimanan dengan kekufuran itu sangat tipis. Maka beruntunglah orang yang dia itu masih berada di atas jalan Shiratal Mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Karena ketika kita itu sudah berpaling dari jalan tauhid, itu adalah satu kecelakaan yang besar. Seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita sandang, itu tidak akan ada artinya apa-apa ketika seseorang itu sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kedua, langsung saja, pembersih hati yang kedua adalah doa. Jadi doa ini akan bisa membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Dan hakikat semua ibadah itu adalah doa. Kita sholat itu sesungguhnya doa. As-sholatu hiya doa. Maka ketika kita sedang melakukan sholat, itu sesungguhnya kita sedang mensucikan jiwa kita. Makanya sholat itu harus berdampak sosial, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mendirikan sholat itu, hendaknya kita itu menyadari bahwa kita sedang berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga innamal musalli munajin rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu orang yang sedang bermunajat kepada Rabbnya, dan itu saat yang paling indah. Mestinya kayak begitu. Sehingga orang yang beriman itu akan selalu menunggu dan merindu datanya waktu sholat. Yang saya ngapunten jenengan nanti kurungatan terus ngersulok, loh kok bisa adzan sih rek? Sik kaget sembahyang asar. Ya jeneng asare jam 5 seberapa.
Sehingga tidak ada suara yang lebih indah bagi orang-orang yang beriman selain suara adzan. Karena suara adzan itu adalah suara panggilan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu adalah kesempatan kita untuk mentazkiyah, membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Sehingga sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu bacaannya dan gerakannya itu Gusti Allah langsung yang memilihkan. Jadi sholat itu bukan kreasinya Kanjeng Nabi, bukan. Tapi itu semua adalah tuntunan Gusti Allah. Sehingga tidak ada bacaan dan gerakan yang lebih indah daripada gerakan sholat. Maka keliru besar kalau ada orang itu tidak subuhan karena salat senam pagi. Tidak telat melok senam jantung sehat dan lain sebagainya. Lalu sholat itu loh merupakan gerakan yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala, yang itu secara rohani itu menenteramkan, secara jasmani menyehatkan. Pokoknya sholatnya bener loh ya Pak. Maka itu akan membawa dampak. Satu contoh misalnya, kenapa sih kok sholat itu diawali dengan kalimat takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi ketika sholat itu diharapkan kita itu hanya tertuju dan terfokus pada satu zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kemudian di dalam sholat itu kita mengingat yang lain-lain, walaupun ini sulit. Termasuk saya ngomongin gak sih belajar. Kemarin saya ditanya jamaah itu, bagaimana hukumnya itu kalau saya itu sholat, tapi pikiran saya masih kemana-mana. Bahasa Inggrisnya itu belakraan. Ditanya begitu, hati kula batin, ada podo be aku lagi. Kadang-kadang nih nyun sewu ngapunten. Katene sholat niku lho, bingung golek kunci. Kuwabe sak diuring-uring. Anake diseneni, bojone diseneni. Bareng pas sholat Allahu Akbar. Lah nek saya kok lali. Jadi kadang-kadang kan begitu. Sampai ya Kanjeng Nabi itu memberi tuntunan, kalau hidangan itu sudah siap berbarengan dengan waktu sholat, mana yang didahulukan? Makan dulu, supaya pikiran itu bisa fokus, supaya hati ini bisa bersih tadi. Kalau jenengan punya sewu sholat subuh, saya dipikir aku masak apa? Allahu Akbar, doa aku belum apa ya. Bapak ya ada rotok rayuan berang-berang dino itu. Jangan penting cari anyep, tak kira jangan santen cari di sikile lor Allahu Akbar. Kadang muni jone gak mati popok sing iku. Tadi sembahyang itu mboten ketemu kali Gusti Allah, ketemu di kali daftar belanja wae. Ini kan angil itu dukure angel. Tapi kalau kita benar-benar bisa menata sholat kita, maka saya yakin hati kita ini akan tenang. Itu yang dimaksud dawuhnya Kanjeng Nabi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hatiku dijadikan tenang dalam sholat. Tapi ini semua itu by proses, harus belajar. Sehingga hal-hal yang akan potensi mengganggu sholat itu harus kita hilangkan. Sing bapake ngoten, mikir penggawean kata sembahyang. Akhirnya disitulah kemudian setan masuk. Padahal Rasulullah SAW itu, ya, beliau selalu menuntunkan dalam sholat itu apa ya? Rasakan kita itu sedang bermunajat kepada Allah. Kalau kita mau ketemu bupati saja koyo yo, akhirnya Pak, kita mau misalnya jenengan diundang bupati jam 8, iku bengi iku notok kelambi di pilih sing pantes sing di padahal mek sekedar bupati. Nah kadang-kadang ketemu Gusti Allah niku kecap bangu. Iku
Kasihan jamaah yang belakangnya itu kalau sholat pakai baju sponsor itu. Allahu Akbar. Mesti maca mesti. Kopi kapal api. Jelas lebih enak. Makanya makruh hukumnya kita sholat itu pakai baju yang ada tulisan-tulisannya. Yang minimal yang polos lah, yang polos. Karena apa? Itu tadi, karena dalam sholat kita itu ketemu Gusti Allah. Itu baru takbiratul ihram. Sekaligus takbiratul ihram ini akan mengikis kesombongan yang ada dalam hati kita. Karena Allahu Akbar berarti hanya Allah yang maha besar. Kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang tidak punya kemampuan kekuatan apa-apa selain kekuatan dari Allah. Kan hebat itu. Kenapa takbiratul ihram kok begini? Mengangkat tangan. Ini semua ada faedahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Itulah doa. Maka doa ini harus terus kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya orang yang beriman itu selalu dikawal dengan doa. Coba apa yang tidak dituntunkan doa? Mulai mau tidur, bangun tidur, sampai nanti tidur lagi, semua itu ada tuntunan doanya. Sehingga hidupnya orang beriman itu berkualitas. Berbeda dengan hidupnya orang yang sekuler. Orang yang beriman mau berangkat kerja, dia berdoa, meniatkan untuk mencari rezeki Allah yang halal, untuk menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Dia berangkat dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka selama dia bekerja 8 sampai 9 jam, mulai jam 8 sampai jam 4 sore, itu akan dinilai ibadah. Lain halnya dengan orang yang tidak berpikir ibadah, kerja oleh duit, cek oleh duit sing akeh, baru kayak foya-foya, tidak peduli halal haram, gak peduli itu haknya siapa, sing penting aku oleh duit akeh, akan berbeda itu. Bahkan kemudian ketika kita sampai di rumah dari bekerja seharian, kemudian kita itu badan kita terasa lelah. Selama lelah itu kita rasakan, selama itulah dosa kita berguguran. Ini bedanya hidup orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sehingga hatinya itu akan selalu terbersihkan. Tazkiyah itu nafas lewat doa, doa dan doa. Jangan kepingin apa saja berdoa. Lebih-lebih di saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Kapan itu? Ya bisa dengan pilih. Misalkan bainal adzan wal iqamah. Saat antara adzan menunggu qomat, itu saat yang mustajabah untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir, itu saat yang mustajabah untuk berdoa. Tapi seringkali saya sampaikan Bapak Ibu, kalau berdoa itu ya yang berjanji. Jangan berdoa itu minta yang geledek. Napa misalnya kopioan arisan, engko sore kopioan, waduh mulai isu wis niati wis aku minta sembahyang tahajud rek mending ngopi rek. Mana-mana sembahyang tahajud. Biasanya mboten nate. Sehingga sejak masuk ke tempat wudhu itu malaikat sudah batin itu. Wah iki kok dengaren iki peserta baru ini. Kok pas ono sing dijaluk temenan. Dongo di sepertiga malam yang terakhir, di waktu yang mustajabah, lah kok dongo ya Allah, kopioan ya Allah. Kula mangki kudu ora lho Gusti, saestu kula butuh temenan Gusti. Niki damel bare sekolah lari-lari kita sik dereng wonten. Niki damel cekalan badhe bowo ya sik durung nyekel. Akhirnya ya oleh ngoten niku. Kalau berdoa itu mbok sing berjanji ya. Minta rezeki yang barokah.
keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang solihah, minta istiqomah dalam ibadah, minta husnul khotimah. Itu kan luar biasa. Maka doa itu merupakan miftahu kulli khair. Doa itu merupakan kunci semua kebaikan. Dan Gusti Allah itu sebenarnya ngajangi ombo kepada hamba-hambanya. Bedanya khalik dengan makhluk kan itu. Lek Gusti Allah ditedani sinten mawon tiyang sak donya niki, Gusti Allah boten bakal melarat dan Gusti Allah boten bakal susah. Lek menungso coba jenengan ditekani kanca loro telu sing kabeh niku datang kepada jenengan mengutarakan hajatnya masing-masing, jangan kan mesti sambat. Gawe sirek kok sing teko sing teko awak dhewe sik foto. Maka rugi kalau kita itu sambat kepada sesama makhluk. Adukan saja kepada Gusti Allah. Dan Allah Ta'ala itu senang kalau ada hamba-hambanya itu yang berdoa. Dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Dan Rabbmu telah berfirman, mintalah kepada aku akan jawab doamu itu. Bahkan ayat berikutnya dinyatakan innalladzina la yastakbiruna an ibadati. Coba dicek Mas Fian. Surat Al-Mu'min ayat 60 atau Al-Ghafir. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Betul nggih? Coba Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun. Al-Ghafir ya. Sampun ketemu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Betul ya? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari golongan hamba-hamba. Siapa mereka? Ya yang tidak pernah berdoa itu. Karena doa ini adalah merupakan pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah Tuhannya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya, orang itu kalau tidak pernah berdoa kepada Gusti Allah, berarti dia merasa dirinya itu mampu melaksanakan hajatnya sendiri. Maka dikatakan itu orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyombongkan diri dari golongan hamba-hambaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi Bapak Ibu, Gusti Allah itu pasti akan mengabulkan doa hambanya. Ini garansi dari Gusti Allah. Cuman kadang-kadang proses pengabulan doa itu ya tidak sesuai harapan kita, tapi yang terbaik betul. Nah, bisa dipahami nih. Tidak harus doa itu persis sesuai permohonan kita. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam. Jadi ada kitab judulnya Al-Hikam. Pengarangnya namanya Ibnu Athaillah. Kadang-kadang disebut As-Sakandari, kadang-kadang disebut Al-Iskandari. Di dalam kitab itu ada kata-kata la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'il hafi fid du'a mujiban liyasyik. Janganlah kiranya proses keterlambatan pengabulan doa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu itu menjadikan kamu itu berputus asa.
Sesungguhnya bukan terlambat, tapi dipilihkan waktu yang tepat. Sesungguhnya bukan tidak dikabulkan, tapi dipilihkan bentuk yang pas. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka jangan kemudian kita mengatakan, wah doaku tidak dikabulkan, wah doaku tidak didengar. Jangan begitu. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Allah Ta'ala itu sudah memberikan garansi akan memberikan pengabulan doa kepada hamba-hambanya. Fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Tapi bentuknya terserah Gusti Allah. Misalkan jenengan donga, misalnya donga njaluk montor. Kok gak dikai montor, tapi jenengan dikai seger waras. Yang aslinya jenengan itu ditakdir sakit karena doa jenengan itu minta mobil diganti dengan seger waras. Yang nilainya mungkin jauh lebih daripada sekedar mobil. Fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan waktunya pun juga nanti terserah Gusti Allah. Kalau kata anak-anak muda sekarang itu sesuatu itu akan indah pada waktunya. Jadi yang itu berdoa saja. Itu pembersih hati yang kedua. Banyak-banyaklah berdoa. Dalam sholat, khusyukkanlah sholat kita. Upayakan sholat kita itu terbaik. Ya memang sulit kalau mulai takbiratul ihram sampai salam itu kita nggak eling apa-apa blas itu kayak sulit gitu, angel kayak. Tapi minimal persentasenya itu lebih besar gitu. Misalkan Allahu Akbar, baru cedung soal orang itu. Saat ini kita tasih usul masuk istiharapnya di usul. Saya kemarin ngaji di Masjid Nurul Qayyimah itu. Di situ pas ada acara bersih desa, jalan menuju masjid itu sudah full orang-orang jualan. Menjelang isya, soundnya mulai bunyi Pak. Jadi sampai kacanya masjid itu, memang horeg itu kan menunjukkan getaran yang katanya justru sound itu kalau menang itu yang bisa mecahkan pocong. Kalau mikir ngeten, sajane juri ini nggak usah juri ini aja sing kon ngrungokno sing kupinge jebol juri itu berarti sing menang. Sajane gini yang ampuh jane gini. Maka bersyukurlah kita boten ngilokno boten gedhe boten, tapi kita malah bersyukur. Kita tidak bisa menikmati namanya horor itu di mana sih nikmatnya? Itu secara fisik juga merusak. Kata yang ahli, kapasitas telinga manusia ini itu maksimal hanya bisa mendengarkan suara itu maksimal 3 dB, desibel satuan suara itu desibel. Itu maksimal hanya 3 dB. Sound orang itu sampai 100 lebih. Apa enggak jebol itu? Sehingga mungkin ketika kita pas sholat Allahu Akbar, sholat liwat, ya kita dengar, mau kita sadar. Tapi kemudian jangan diteruskan gitu loh. Ya wes ruku, ya wes jangan iku sodorok sing ndi ya. Iku sing menang degene itu yang kemudian sholat kita jadi gelambir ya begitu itu Pak. Memang sulit sekali sholat khusyuk itu sulit sekali. Tapi itu harus kita upayakan dan kita usahakan, minimal kita tingkatkan. Jadi itu yang kedua, doa. Mudah-mudahan ini selesai satu pertemuan ini ya, sehingga nanti kita bisa beralih ke tema yang lain. Yang ketiga, untuk mensucikan jiwa ini adalah mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah mata air kesejukan jiwa yang akan bisa menyirami kekeringan jiwa kita. Itu
dalam bahasa puji-pujian. Tombok ati kuan 5, satu diantaranya mojo Quran, angen-angen sah. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu akan bisa membersihkan hati kita adalah Al-Quran yang kita baca dengan tadabbur. Qiraatul Quran bitadabburil makna. Ketika kita baca Quran, kita merasakan seolah-olah kita sedang dinasihati langsung oleh Allah. Apakah tidak indah saat seperti itu? Tapi saking lehene setan ya, kadang-kadang kita itu kalau baca Quran 10 menit, 5 menit itu teko ngantuke. Tapi scroll Shopee, Tokopedia itu bontah. Loh, ini kalau kita mau jujur, mungkin apa boten? Enggak. Saya tidak ngomong siapa-siapa. Kalau dia kadang-kadang ngoten. Padahal sesungguhnya Quran itu luar biasa. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan. Dan fenomenanya seringkali saya sampaikan, sekarang ini banyak orang-orang ilmuwan di barat sana dengan berbagai macam disiplin ilmunya masing-masing itu berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena hasil penelitian mereka ketika dikonfirmasi dengan ajaran-ajaran agama yang ada itu, ketemunya itu di Islam. Ajaran Toharoh misalnya, kenapa sih kalau ada bejana yang terkena jilatan anjing kok harus dicuci 7 kali? Salah satunya kok dengan debu. Itu luar biasa ternyata. Itu tidak bisa digantikan dengan deterjen. Dan ini sudah diteliti oleh ilmuwan di barat sana. Dan dia masuk Islam. Lah kita yang Islam mulai cilik nggak tahu meneliti, mau percaya atau teman-teman. Alhamdulillah. Tahun 2008 ada seorang pakar ilmu geologi di Jepang itu, ilmu tanah, ilmu tentang bumi lah. Itu menemukan bahwasanya Gunung Fujiyama di Jepang itu ternyata bergerak, tidak diam. Itu baru ketemu tahun 2009. Padahal 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menginformasikan itu. Lah kudune sing nemono dhisik kan wong Islam kudune. Gare lek maca gak saartine malah gak ngerti. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sudah menyatakan wa tarul jibala tahsabuha jamidatan. Engkau mengira gunung itu dia diam. Wa hiya tamurru marras sahab. Padahal dia itu sesungguhnya bergerak, berjalan seperti berjalannya awan. Sehingga ketika ilmuwan Jepang mengumumkan hasil penelitiannya itu, mestinya kita sebagai orang Islam dengan bangga akan mengatakan wis kaset. Sama baru ketemu sekarang, itu 1400 tahun yang lalu Nabi saya sudah diinformasikan sama Gusti Allah. Itu mestinya gagah begitu Pak orang Islam. Orang Islam itu mestinya pinter. Itu Quran. Jadi kita tuh sudah punya kitab suci yang merupakan mukjizat, dan sampai akhir zaman Al-Quran ini tidak akan pernah ketinggalan, selalu update. Semakin Al-Quran itu diteliti dengan ilmu pengetahuan yang modern, semakin nampak kebenarannya. Dan semua ilmu pengetahuan itu ada dalam Quran. Tapi gara-gara nih kadang-kadang ngaji dia gak di renungkan. Ya mau contoh aja nih oleh ganjaran. Betul, satu-satu yang membaca yang berpahala yang membaca Quran itu. Tapi akan jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, jauh lebih bisa menyentuh hati manakala Quran itu kita tadabburi. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak pernah mentadabburi Quran atau hati mereka sudah mati? Jadi kalau kita ingin hati kita itu murung, bacalah Quran dengan artinya. Kadang-kadang kita itu cepet-cepetan hatam, tapi tidak ada upaya mempelajari. Eman,
Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Karena memang baca Quran itu ganjarannya setiap huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap satu huruf dari Al-Quran itu ada pahala kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita baca alif lam mim 30 kebaikan kita dapat. Tapi tidak usah dihitung, Bu. Kok dihitung piro kemarin ping 10 wis soalnya aku sebenarnya presiden ngajine ya betul-betul maksudnya ya. Sudahlah, perkara itu menghitung serahkan pada malaikat raqib dan atid. Jenengan kadang-kadang sih dihitung itu ganjarane tok, dosane gak dihitung. Akhirnya dosane lali, ganjarane guru-guru diterima. Nah, ini. Jadi kita baca Quran. Jenengan mau mencari jawaban apa saja, cari dalam Quran. Sehingga dalam Al-Quran surat Yunus ayat nomor 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'idah, nasihat, pelajaran dari Tuhanmu, wasyifaun lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini adalah obat penyakit hati, syifaun lima fis sudur. Hati kita galau, hati kita sedih, hati kita susah, baca Quran, baca Quran. Kalau kita mendapati ujian, kemudian kita baca Quran yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menguji nabi-nabi yang terdahulu. Oh, ternyata ujian kita tidak ada apa-apanya itu. Kalau kita diuji sakit mungkin, kemudian kita pas membaca kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberi sakit yang tidak pernah ada sesudahnya dan tidak pernah ada sebelumnya. Jadi sakitnya itu secara diagnosa medis tidak ketemu Nabi Ayub. Masuk di lab tidak ada. Tapi di dalam sakit yang beliau derita itu, hebatnya Nabi Ayub itu mungkin pernah saya sampaikan, tidak pernah kemudian beliau berdoa segera diangkat penyakitnya. Tidak begitu doanya. Doanya begini. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan Ayub hambaku itu ketika dia berdoa kepada Tuhannya, bagaimana doanya? Rabbi anni masaniyatu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang engkau uji ya Allah. Tapi kalau tetap yakin engkau adalah zat yang maha rahman dan maha, karena di dalam sakit itu ternyata ada nikmat. Dalam sakit itu ternyata ada pengukuran dosa. Tapi kita termasuk ulun kadang-kadang tidak betah. Lorong itu gara-gara Allah Rabbana syiati bil ba'sa, ya Allah Tuhan kami, ya Allah, segera sembuhkan ya Allah. Wasfi anta syaf. Betul salah doa itu. Tapi cara sekolah kelasnya kelas standar, kelas TK, kelas SD, dan kelas mahasiswa. Nabi Ayub itu sakitnya dinikmati. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau memberikan aku ujian, memberikan aku sakitnya seperti ini. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu penyakit kulit yang luar biasa sakitnya. Jadi kulitnya itu merotoli, dan itu sekujur tubuhnya. Tapi sedikit pun Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Dan ujian sakit ini puncaknya. Sebelumnya Nabi Ayub ini orang yang kaya raya, punya banyak anak. Anaknya satu persatu dipanggil oleh Allah Ta'ala.
Hartanya sedikit demi sedikit dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah jatuh miskin, sakit. Tapi doanya kayak begitu. Ini contoh ketika kita baca Quran akan menjadi penenteram hati kita, pembersih hati kita. Sehingga kita tidak jadi orang yang gampang mengeluh. Karena sesungguhnya yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini adalah yang terbaik. Ini harus kita sadari, Pak. Yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara membersihkan hati kita itu adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan utama. Karena memang beliau itu contoh yang paling istimewa. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Maka kita orang beriman tidak usah mengidolakan siapa-siapa. Idola kita ya Kanjeng Nabi. Dan memang beliau itu pantas kita idolakan. Karena di samping beliau itu akhlaknya sempurna, beliau juga cinta kepada kita umatnya. Makanya Mbak Yai Ahmad Dahlan itu menamakan organisasi kita ini dengan nama Muhammadiyah. Itu bukan main-main itu. Itu bukan sekedar pemberian nama yang hanya sekedar simbol, bukan. Tapi di situ ada tafakur, ada sebuah keinginan besar supaya kita ini bisa menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi yang konsisten, dan nanti pada akhirnya supaya kita di akhirat bisa berdiri di bawah rombongannya, di belakang rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak main-main. Dan bersyukur kita sudah istiqomah dalam Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah ini tujuannya adalah membentuk masyarakat yang sebenar-benarnya, masyarakat yang utama, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Katsir mengomentari atau memberikan penjelasan tentang surat Al-Ahzab ayat 21 tadi itu, laqad kana lakum itu. Beliau mengatakan hadhil ayah al-karimah. Ini adalah ayat yang merupakan ayat-ayat yang mulia. Aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan landasan pokok di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik dari segi ucapan-ucapan beliau. Kayak Nabi itu adalah Nabi yang tutur bahasanya paling baik. Beliau tidak pernah kata-katanya kasar. Beliau tidak pernah menyakiti orang. Sampai suatu ketika beliau itu dengan Aisyah menikmati segarnya udara sore pada asar, jalan-jalan di kota Madinah atau Mekah itu ya, ketika itu ya, saya lupa itu riwayatnya. Ada orang kafir memberikan salam kepada beliau dengan salam yang menyakitkan. Salamnya bukan mendoakan selamat, bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaika ya Muhammad. Assalamu alaika itu artinya hei wong celaka. Nabi kemudian terdiam itu. Nabi tidak meladeni ucapannya orang kafir tadi. Justru Aisyah yang kemudian marah-marah. Alaika samu wa laknatullahi wa adabu. Kamu yang celaka, kamu yang akan diazab oleh Allah. Nabi tidak membalas dengan ucapan yang kasar. Ini Nabi yang mulia.
Tapi nyun sewu ngapunten, nyontoh kaya Nabi niku angel wae. Kalau kalian jenengan iso nyontoh 2% itu sapi ya. Bukan sering saya sampaikan, kita dengan Nabi itu kan bedanya hanya sedikit. Kalau Nabi sedikit tidur. Nah, kalau kalian jenengan sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit daharnya. Kalau kalian jenengan sedikit-sedikit dahar. Nabi itu sedikit sekali marahnya. Bahkan Nabi tidak pernah marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah, kan badan nggak sedikit. Tapi memang kita disuruh mencontoh Rasulullah, akan tenang hati kita. Akan kita cepatkan. Yang kelima, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, hasud, takabur, dan lain sebagainya. Kemudian menghiasi hati kita dengan keutamaan-keutamaan, berzikir, mengingat Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu akan bisa membersihkan hati kita. Dasarnya Al-Quran surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu akan bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi zakat itu secara lahiriah kita memang memberikan kepada yang berhak, tapi secara batiniah ini bisa menjadi penyuci jiwa kita. Maka dinamakan zakat, pembersih. Jadi kita hindarkan perkara-perkara yang bisa mengotori hati kita, Bapak Ibu. Iri hati itu kan tuas mengotori hati. Tuas nggarai hatinya itu sumpek, nanti akan berdampak pada fisik yang melemah. Tiang ini boleh kena darah tinggi, punya riwayat darah tinggi, terus iri, itu darahnya naik. Misalnya roto wis ngelu-ngelu, mari ngono rotonggone nekakno Honda Scoopy anyar. Waduh, wis moro tambah mumet ae wis. Main jare dipamer-pamerno. Ya jadi liwat kono liwat pundi, ngono jarine pamer. Akhirnya dipikir sampai isu ngedrop wis masuk rumah sakit. Di rumah sakit sing bosok tanggane cerita, nek tangga sing sebelah itu ku motor anyar. Langsung mlebu ICU itu, Pak. Tapi kalau orang itu hatinya lapang, enteng. Tanggane duwe sepeda motor anyar, ya apa lo seneng. Seneng kalau orang seneng, susah kalau orang susah. Bukan sebaliknya, susah kalau orang seneng, seneng kalau orang susah. Yang keenam, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan bisa mempercepat pendekatan dirinya kepada Allah Ta'ala, sekaligus dia itu menghindari perbuatan yang bisa menjadikan dia itu hina di hadapan Allah. Jadi orang itu harus betul-betul berhati-hati dalam hidup ini. Apapun yang kita alami, yang penting satu prinsip kita, jangan sampai kita itu dimurkai Allah. Itu aja. Perkara dari penggangguan kita salah, disenani pimpinan, biasa aja. Namanya manusia salah. Yang penting kita tidak sampai melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa contohnya? Ya itu tadi salah wis dosa, tapi dibangga-banggakan.
Itu namanya dalam bahasa hadis disebut mujahir. Mujahir itu orang yang melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Allah Ta'ala sudah menutupi kesalahannya, tapi justru dia sendiri yang mengekspos kesalahan ke orang lain dengan tujuan dibanggakan. Itu namanya mujahir. Contohnya itu bengi-bengi ya, dia melakukan perbuatan zina misalnya di tempat yang tertutup tentunya. Isuk lah kok diceritakan kancane. Aku tak ceritani, aku mau bengi oleh sing apik. Kadek murah. Padahal sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi dia bangga-banggakan pada teman-temannya. Bahkan dibuat status malam yang indah bersama dia. Dan harganya murah. Ngono bisa wis. Nah begini-begini nih orang yang nanti akan sulit untuk diampuni dosa-dosa. Maka orang yang beriman selalu hidupnya ini mengacu pada ridho Allah. Yang penting hidup saya diridhoi oleh Allah, itu sudah cukup. Yang ketujuh, banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru dzikru hadimil laddat kafa bil mauti wa idah. Cukup bagi kita itu merenungkan kematian, itu bisa menjadi nasihat. Tiang niku Bapak Ibu, selagi seiring mati, maka hidupnya itu akan berhati-hati. Misalnya bangun rumah, tingkat loro, tingkat telu, terus duitnya dari hasil korupsi dia akan mikir, lah ya lagi apa? Kok tak belan-belani aku gak duit sing haram ngapi oma, bakali aku mah, wis gak usah wis. Wis oma kok nek tinggali kok jatuh aman wis insyaallah cukup. Selebihnya tak kesang mati. Kenapa sih jenengan kok mau pagi-pagi apalagi tidak cuaca dingin begini kok maunya dingin-dingin pergi ke masjid menunaikan ibadah sholat subuh? Kan dalam rangka kita itu eling mati. Kita dalam rangka mengumpulkan sabune mati. Maka tidak heran kalau kemudian orang yang banyak mengingat mati itu hatinya jadi bersih. Tidak rono-rono, tidak kakean reken. Kemudian yang ke-8, pandai-pandai memilih teman bergaul. Jadi kan sudah bener nih kumpul kali jamaah-jamaah yang seneng ngaji. Ini sebaik-baik teman. Kan Rasulullah mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Cirinya orang bahagia itu 4. Dan 4-empatnya ini tidak pernah dibicarakan oleh Nabi terkait dengan harta, tidak ada itu. Yang pertama orang bahagia itu antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau dia seorang laki-laki punya istri yang sholihah. Kalau dia seorang perempuan punya laki-laki yang sholih. Kira-kira niki sepakat mboten jenengan? Sepakat. Ibu-ibu jenengan milih pundi? Duwe bojo soleh, blonjone sedina 100.000. Ambek duwe bojo sedina belanjane 1 juta tapi ngamplengan. Gak tahu sembahyang, milih sepundi? 1 juta soleh, kalau pilihane. Tapi kita rasakan milih pundi. Aku 100.000 kau, tapi hatinya tenang. Itu Rasulullah yang dawuh kok. Kalau yang dawuh Rasulullah itu sudah ada debat, sudah ada bisa dibantah, mesti bener. Sebaliknya bapak juga demikian. Yang paribasane ya nyambut gene soro, tapi istrinya solihah. Waduh. Kok teko oma, monggo Mas unjukane Mas. Jarang lho Bu sakniki. Tiang istri boso kan silanang itu jarang. Jelas. Dek kok boso dek, alah kok ketoprak ya Mas. Tapi minimal solihah ke masjid bersama-sama itu kan luar biasa. Yang kedua tanda bahagia itu kata Rasulullah wa auladuhu abrara. Dia punya putra putri yang solih dan solihah.
Ayo Pak, jangan gak ada duit di bank miliatan, tapi anak narkoba, ya apa kira-kira? Bisa bahagia dengan uang tadi? Dia anak lanang narkoba, gak tahu sembahyang, sing wedok gendaan nanti keware gak mulai, ya apa kira-kira? Susah, masuk rekeningnya full, tidak akan menyenangkan. Ternyata punya anak yang solid itu qurrata a'yun, marem hati ini. Ketika dipanggil dalem Pak, dalem Bu, Ibu tumbasno beras di warung-warung iku oh nggih Bu. Coba arek gak soleh. Apa Pak bawa lali kan. Cita loh. Sing wedok ambil di kamar lele dengan HP. Duh, kok ibu tiru kora-kora tuh kok. Kora-kora kok gak ada wong tua. Aduh, hancur hati sudah. Sepakat nomor yang ketiga, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Dia itu jalan rezekinya itu tidak perlu jauh-jauh. Dan ini betul. Kalau orang itu bekerja jauh, ada TKI, TKW, itu nanti dampaknya luar biasa. Kabupaten Malang ini, angka perceraiannya itu tertinggi kedua di Indonesia. Jadi pengadilan agama kabupaten lebih. Kabupaten Malang, karena prosol lah Kabupaten Blitar, jadi gak ada. Saya waktu masih PKL dulu saya PKL di kantor PA. Zaman itu, zaman tahun 2002. Nggak tahu sekarang masih tetap apa Anda pada grafiknya itu. Tapi tahun itu, ya, angka perceraian di Indonesia ini tertinggi kedua setelah yang pertama Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jadi Kabupaten Indramayu itu pokoknya yang bicara uang, ya begitu Bang. Nah itu nomor satu Kabupaten Indramayu, yang kedua Kabupaten Malang. Dan sebab tertinggi itu karena TKI. Sing wedok nyambut gawe ning kono, kirim duit nang kene sing lanang rabi maneh. Itu terjadi. Betul sekali kayak Nabi Daud. Orang itu golek sandang pangan itu udah betina ketemu keluarga itu nikmat. Daripada gajinya puluhan juta tapi LDR. Apa LDR? Long buat semerap kalau cari darah nomor. Yang keempat ada bahagia itu kalau dia punya teman-teman yang soleh ini kebahagiaan, ini karunia ya. Orang yang akan mengajak kita kepada kebaikan, dan ketika kita salah kita diingatkan, itu luar biasa. Yang kesembilan, mewaspadai jangan sampai kita itu dijangkiti penyakit sombong dan membanggakan diri kita. Sudahlah Bapak Ibu, semampu apapun kita itu mesti lemah. Sebaliknya, selemah apapun orang lain pasti punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Kayak golongan tinggi yang punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan saya jelas berat badan. Kekurangan saya jelas tinggi badan. Kan nggak bukan nonton itu. Yang terakhir, kalau kita ingin membersihkan hati kita harus menyadari tentang hakikat diri kita ini. Jangan sampai diri kita ini terkotori, mengotori hati kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Alhamdulillah pas jam 7, pas 10, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas tidak adanya pertanyaan, dan saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera kita ketemukan kitab yang pas untuk kita kaji, ya nanti kita ngaji secara urut. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.